Halo kawan-kawan, balik lagi di channel Cebar Cerita Bergambar. Di channel ini saya bercerita sekaligus menggambar cerita-cerita menarik dari sebuah film. Kali ini kita akan mengulas alur film Mata Batin 2 yang merupakan sequel atau kelanjutan dari Mata Batin 1. Film ini rilis pada tahun 2019 atau sekitar 2 tahun setelah film Mata Batin yang pertama. Jessica Mila masih menjadi tokoh utama, namun latar cerita banyak dihabiskan di sebuah panti asuhan. Aku saranin bagi kamu yang belum melihat Mata Batin pertama, silakan tonton terlebih dahulu supaya kamu lebih paham bagaimana awal mula ceritanya. Seperti apa kisahnya, langsung saja ke alur ceritanya. Film dibuka ketika Alia dan Abel masih diganggu oleh hantu Mira. Hantu Mira sudah menghantui Abel sejak setahun yang lalu. Tidak ingin terus-menerus seperti ini, Alia pun memutuskan untuk melakukan ritual. Alia ingin mengetahui apa keinginan Mira sebenarnya. Akan tetapi ternyata gagal. Wah, ngeri juga ya guys, diikutin hantu selama setahun lebih. Kemudian, Alia membaca sebuah buku yang menuliskan sebuah cara melihat masa depan dengan berendam di air. Alia pun mempraktekannya setelah membaca buku tersebut. Alia mendapatkan penglihatan bahwa Alia dibunuh oleh hantu Mira. Sontak Alia langsung berlari ke kamar Abel. Dan benar saja, Abel sudah tewas karena dibunuh hantu Mira. Aduh, kasihan banget si Abel ditinggal sendirian. Berbulan-bulan setelah kematian Abel, Alia menemukan sebuah kalung di saku Abel dan mendapatkan penglihatan tentang rumah yang cukup besar. Alia yakin kalung dan rumah tersebut ada hubungannya dengan kematian sang adik. Namun, berbulan-bulan waktu berlalu, Alia tidak mendapatkan informasi sedikit pun tentang kalung dan rumah tersebut. Akhirnya Alia memutuskan untuk menjual rumahnya. Saat membersihkan barang-barang, Alia menemukan berkas panti asuhan Putri Kirana dan ia ingin memulai hidup barunya di panti asuhan tersebut. Alia coba berkonsultasi dengan Bu Windu dan Bu Windu pun menyetujui dan sangat mendukung rencana Alia. Akhirnya Alia pergi ke tempat panti asuhan tersebut dengan mengendarai mobil. Alia tiba di panti asuhan Putri Kirana. Sesampainya di sana, Alia sangat kaget karena panti asuhan tersebut mirip dengan gambar rumah yang ia ketahui dalam penglihatan waktu itu. Kedatangan Alia langsung disambut oleh Bu Laksmi selaku pemilik panti asuhan. Alia pun diajak keliling-keliling memasuki panti asuhan dan menjelaskan bahwa panti asuhan memiliki 16 anak kecil. Dan ketika berkeliling, Alia menemukan seseorang anak kecil bernama Nadia yang sedang menggambar. Namun Nadia langsung berlari begitu saja. Bu Laksmi mengatakan bahwa Nadia memang orangnya tertutup dan pemalu. Kemudian Alia melihat buku milik Nadia dan ternyata isinya adalah gambar-gambar hantu. Saat sedang merapikan baju, tiba-tiba lukisan di dinding bergerak sendiri dan Alia langsung memasang alat perekam suara untuk mengetahui apa yang terjadi sesungguhnya. Malam harinya, Alia berkenalan dengan Nadia dan juga menceritakan adiknya juga memiliki kemampuan sama seperti Nadia, yaitu bisa melihat makhluk halus. Sementara itu, Nadia menjelaskan bahwa di rumah itu ada suara-suara minta tolong supaya dibebaskan dari sana.
Dan ketika jam menunjukkan pukul 12 malam, Alia langsung mengecek alat perekam suara yang tadi sudah ia simpan. Dalam rekaman tersebut terdapat suara perempuan yang mengajak Alia untuk mengikutinya. Dan tiba-tiba ada suara pintu terbanting. Alia pun mengikuti bayangan yang ada di lantai. Lalu Alia mendengar suara dari dalam dinding dan terdapat suara-suara anak minta tolong. Kemudian Alia mendapat petunjuk bahwa ia harus pergi menuju belakang panti, di mana itu adalah tempat untuk membaca buku-buku seperti perpustakaan. Alia dan Nadia pun langsung pergi ke sana, dan di sana mereka berdua melihat sebuah tombol di rak buku, dan tanpa berpikir Alia langsung menekannya. Dan ternyata itu adalah rak buku yang dibaliknya ada sebuah kamar rahasia. Alia langsung berkomunikasi dengan hantu tersebut dan berhasil menemukan di mana kuncinya berada. Alia langsung membuka kamar rahasia tersebut dan berhasil membebaskan hantu di sana. Berikutnya, ada buku tiba-tiba terjatuh dan Alia langsung menaruhnya kembali. Namun ia melihat ada tulisan Dharma di sana. Saat mereka akan pergi, tanpa disadari ada hantu anak kecil di atas rak buku. Keesokan harinya, teror hantu pun dimulai. Ini disebabkan karena sebelumnya hantu tersebut sudah dibebaskan dari ruangan rahasia tersebut. Gangguan pertama dilakukan pada Bu Laksmi. Ia merasa aneh karena piring yang baru saja dicuci tiba-tiba sudah tersusun rapi begitu saja. Gangguan lain kepada Alia, ketika ia mencoba membujuk Malika untuk keluar dari tendanya, ternyata Malika tidak ada di sana, dan justru Alia yang tiba-tiba masuk ke tenda itu seolah-olah ada yang menariknya. Gak tahu terima kasih tuh hantu, udah dibebasin juga. Tak berhenti sampai di situ saja, anak-anak lain di panti juga mendapatkan gangguan. Hanya saja caranya yang sedikit berbeda, termasuk Nadia, bahkan sampai berteriak. Mendengar teriakan Nadia, Bu Laksmi dan Alia langsung bergegas pergi ke kamar Nadia. Bu Laksmi kaget melihat kamar berantakan dan menuduh Nadia yang melakukannya. Nadia tidak mengakuinya, dan Nadia dihukum. Nadia dikurung di kamar tersebut oleh Bu Laksmi. Saat malam hari, Nadia mendengar ada langkah kaki berjalan, dan ternyata itu adalah Alia. Alia berbicara kepada Nadia bahwa ia ingin berkomunikasi dengan hantu anak kecil tersebut. Nadia sangat ingin membantu Alia. Ia berusaha keluar melalui jendela kamar dan akhirnya berhasil juga. Alia berkomunikasi dengan Dharma. Alia dan Nadia pun mulai menyiapkan alat ritual. Alia melakukannya seperti yang pernah diajarkan oleh Bu Windu. Saat ritual berlangsung, Alia berkata, "Jangan pernah melihat ke cermin sampai ritual selesai." Alia mulai membaca mantra dan mencoba berkomunikasi dengan hantu anak kecil itu. Ternyata hantu tersebut bernama Dharma. Dharma belum bisa pergi dengan tenang karena ingin mengungkap kebenarannya. Belum sempat menanyakan kebenaran apa yang dimaksud, tiba-tiba hantu Dharma menghilang begitu saja. Sedangkan Bu Laksmi terbangun karena ada yang mengetuk pintu kamarnya. Ketika membukakan pintu, dia melihat orang seperti Raya dan menyuruhnya untuk segera tidur. Tapi Bu Laksmi langsung kaget saat melihat Raya tiba-tiba menghilang begitu saja. Bu Laksmi juga menemukan secari kertas bertuliskan "Tante".
Bu Laksmi langsung lari ke kamarnya dan langsung melaporkan kejadian itu kepada Pak Fadli. Hantu Dharma menghantui mereka berdua. Pak Fadli dan Bu Laksmi mencoba keluar namun tidak berhasil. Justru Dharma melempar mereka terus-menerus. Alia, Nadia, dan seluruh anak panti mengetahui bahwa Pak Fadli dan Bu Laksmi sedang berada dalam masalah. Mereka langsung berbondong-bondong menuju ke kamar Pak Fadli dan Bu Laksmi. Sesampainya di kamar, Alia melihat Pak Fadli sangat ketakutan. Kemudian Pak Fadli dan Bu Laksmi membawa semua anak panti ke sebuah ruangan. Sementara itu, mereka berdua pergi ke kamar rahasia kemarin dan pintunya sudah terbuka. Pak Fadli marah karena Alia dan Nadia sudah membuka ruangan tersebut. Bu Laksmi bercerita jika Dharma adalah keponakannya. Saat mereka berdua datang ke rumah itu 3 tahun yang lalu, mereka melihat Dharma dan ibunya dibunuh oleh rampok. Pak Fadli yang mata batinnya juga terbuka berusaha mengusir mereka ke alamnya. Akan tetapi gagal dan mereka terus-menerus meneror Pak Fadli dan istrinya. Pada akhirnya Pak Fadli membuat keputusan untuk mengurung hantu Dharma dan ibunya di kamar tersebut. Ibu Dharma berhasil keluar dan Pak Fadli langsung memagari rumah supaya tidak ada seorang pun yang bisa masuk. Widih, Pak Fadli bisa lihat kuntilanak juga tuh. Kebenaran tentang Dharma, anak dari Pak Fadli. Kemudian Alia bercerita kepada Pak Fadli dan Bu Laksmi bahwa hantu Dharma tidak bisa pergi karena ingin mengungkap kebenarannya. Alia berencana menggunakan ilmu psikometri untuk mengetahui kebenaran yang dimaksud oleh Dharma. Jadi dengan menyentuh sebuah objek, Alia tahu bagaimana sejarahnya. Ketika menyentuh gamelan, Alia mendapatkan penglihatan Ibu Dharma yang sedang menulis, dan di dalam tulisan tersebut Ibu Dharma menuliskan bahwa Dharma adalah anak Pak Fadli. Tulisan tersebut dimaksudkan ke amplop dan ditaruh di laci meja. Ternyata buaya lu Fadli. Alia langsung mengambil surat itu dan langsung memberikannya kepada Bu Laksmi. Bu Laksmi membaca surat itu dan langsung diberikan kepada Pak Fadli dengan perasaan yang sangat sedih. Alia juga kaget karena Bu Laksmi mengatakan Ibu Dharma adalah adiknya. Kasihan banget Bu Laksmi. Kemudian Alia mendatangi Nadia di kamarnya, menceritakan bahwa adiknya Abel dibunuh oleh arwah bernama Mira. Pak Fadli kembali dihantui oleh hantu Dharma. Mendengar teriakan Pak Fadli membuat Alia, Nadia, dan Bu Laksmi menuju garasi Pak Fadli. Bu Laksmi langsung berkata, "Apalagi rahasia yang kamu sembunyikan olehku, Fadli?" Tiba-tiba Nadia melihat hantu Dharma di pundak Pak Fadli dan langsung merasukinya. Pak Fadli yang sudah dirasuki oleh hantu Dharma mencoba membunuh dirinya sendiri. Alia, Nadia, dan Bu Laksmi mencoba menghentikannya dengan cara mengikat Pak Fadli. Kemudian Alia menelpon Bu Windu untuk meminta pertolongannya. Kebenaran sesungguhnya tentang kematian Dharma dan ibunya. Kemudian Alia meminta bantuan kepada Nadia yang memiliki kemampuan mata batin untuk mencari tahu kebenaran apa yang belum terungkap lewat gambaran di kertas. Ternyata dahulu Dharma membaca tulisan ibunya dan melihat pertengkaran ibunya dengan Pak Fadli. Ketika itu juga Pak Fadli langsung membunuh Mira dan juga si Dharma yang menyaksikan pertengkaran tersebut. Namun Pak Fadli membuat siasat seolah-olah telah terjadi perampokan di sana dengan cara mengambil kalung Mira dan mengeluarkan perhiasan-perhiasan di sana.
Pak Fadli menyimpan jasad mereka di lantai rumah. Wah, bener-bener gak bisa diampuni tuh Fadli. Tiba-tiba ikatan Pak Fadli lepas dan mencoba membunuh dirinya lagi. Mereka berusaha mencegahnya, namun yang terjadi adalah Pak Fadli menusuk perut Nadia. Saat mencoba membunuh Alia, beruntung Bu Windu datang di saat yang tepat untuk menyelamatkan Alia. Bu Windu langsung mengikat Pak Fadli dengan kalung jimat dan mencoba melakukan ritual untuk mengusir hantu Dharma ke alamnya. Sementara itu, Bu Laksmi mencoba membawa Nadia yang sudah sekarat ke kamarnya. Saat itu juga Pak Fadli yang kesurupan Dharma mengatakan bahwa yang membunuh Abel bukanlah Mira, melainkan ayahnya. Alia terpengaruh karena menatap matanya dan langsung terbawa ke alam roh jahat. Di alam kejahatan itu, Dharma memberikan penglihatan kejadian yang sebenarnya penyebab tewasnya Abel dan apa yang diinginkan Mira kepada Alia. Ternyata Mira menginginkan Abel membantu mengungkap penyebab kematiannya dan anaknya si Dharma. Saat itu, Abel menemukan perhiasan yang dihubur Pak Fadli dan meminta Pak Fadli untuk menyerahkan diri ke polisi dan membebaskan hantu Dharma. Namun Pak Fadli tidak terima dan meminta Abel segera pergi dari sana. Karena kalung Mira terjatuh, Abel pun membawanya. Alia juga menemukan penglihatan lain bahwa memang benar yang membunuh Abel adalah Pak Fadli karena takut rahasianya terbongkar. Fadli lagi, emang pembunuh lu. Kemudian Bu Windu meminta Bu Laksmi menjemput Pak Fadli dan Alia dengan metode astral projection. Bu Laksmi harus ditemani oleh orang yang sudah meninggal dan mengundang makhluk halus untuk menemani Bu Laksmi. Akan tetapi rumah itu sudah dipagari oleh Pak Fadli. Bu Windu pun langsung memutus tali supaya makhluk halus bisa masuk ke sana. Setelah melakukan ritual melalui bantuan Bu Windu, Bu Laksmi bisa melihat makhluk halus dan mengetahui bahwa Nadia yang sebelumnya sekarat sudah meninggal dunia. Akhirnya Nadia yang menemani Bu Laksmi ke alam gaib. Bu Laksmi dan Nadia pergi ke alam gaib. Bu Windu pun mulai membaca mantra dan membantu Bu Laksmi dan Nadia pergi ke alam lain. Mereka akan menjemput Alia dan Pak Fadli yang berada di alam jahat. Di sana, mereka melihat Alia sedang marah-marah kepada Pak Fadli karena sudah membunuh Abel. Tiba-tiba Abel datang dan meminta Alia memaafkan Pak Fadli dan mengikhlaskan kepergiannya. Tak lama berselang, Mira datang untuk menghentikan dendam yang dilakukan oleh Dharma. Abel memberikan kekuatan kepada Nadia karena ia merasa Nadia berhak mendapatkan kesempatan hidup kembali untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Sedangkan Mira terus membujuk Dharma untuk menghilangkan rasa dendamnya, dan Bu Laksmi berusaha membebaskan Pak Fadli. Lalu Bu Laksmi mengajak Alia dan Nadia untuk pergi dari tempat itu. Namun Dharma yang sangat dendam terus berusaha mengejar Pak Fadli meski Mira berusaha menghentikannya. Beruntung mereka bisa kembali hidup di dunia dan Nadia pun juga hidup kembali. Untung Nadia hidup lagi. Namun pada saat itu, Alia dirasuki arwah Dharma dan terus berusaha membunuh Pak Fadli. Pak Fadli menyesal dan sudah meminta maaf, tapi tidak menyurutkan niat Dharma untuk membunuh Pak Fadli. Akhirnya, Pak Fadli pun meninggal karena dibunuh oleh Dharma dengan cara dipenggal pakai gergaji mesin.
Bu Windu segera menyingkirkan arwah Dharma dari tubuh Alia. Kan, kena karmanya lu Fadli. Keesokan harinya, Bu Laksmi bermimpi bertemu Mira, dan Mira meminta maaf kepadanya. Lalu Bu Laksmi juga mengadopsi Nadia menjadi anaknya. Film ditutup dengan Nadia yang diteror oleh arwah anak perempuan. Itulah dia cerita film Mata Batin 2, film yang tidak kalah menarik dengan Mata Batin 1. Film ini mengajarkan sepandai-pandainya kamu menyembunyikan bangkai, pada akhirnya akan tercium juga. Jangan lupa kawan-kawan, jika kalian suka video ini, klik like, subscribe, dan klik tombol lonceng video ini ya. Sampai jumpa lagi.